Pencemaran lingkungan adalah perubahan besar pada kondisi lingkungan akibat adanya perkembangan teknologi dan ekonomi. Pencemaran lingkungan disebabkan oleh beragam faktor. Namun, faktor terbesarnya adalah manusia. Sadar atau tidak sadar, kita telah berkontribusi dalam proses pencemaran lingkungan. Mulai dari pertambahan jumlah penduduk yang tidak terkendali, banyaknya sumber-sumber zat pencernaan sebagai alam yang tak mampu menetralisir. Pencemaran air, sungai, danau, laut, maupun air bawah tanah semakin hari semakin menjadi. Permasalahan di Indonesia sebagaimana pencemaran udara dan pencemaran tanah. Mendapatkan air bersih yang tidak tercemar bukan hal yang mudah lagi. Bahkan pada sungai-sungai di lereng pegunungan sekalipun, pencemaran air di Indonesia sebagian besar diakibatkan oleh aktivitas pertambangan. 5 pemukiman yang mempunyai pengertian segala bahan pencemaran yang dihasilkan oleh daerah pemukiman atau rumah tangga. 5 pemukiman ini bisa berupa sampah organik dan sampah non-organik. Asian Development Bank telah mengatakan pencemaran air di Indonesia menimbulkan kerugian 45 triliun per tahunnya. Pencemaran udara adalah adanya substansi fisik, kimia, ataupun biologi di atmosfer yang bila jumlahnya banyak, maka dapat membahayakan kesehatan dan keberlangsungan makhluk hidup di bumi. Pencemaran udara bisa berasal dari sumber alam seperti gunung berapi atau kebakaran hutan, ataupun aktivitas manusia seperti asap alat transportasi, asap industri, dan sebagainya. Pencemaran udara terbagi ke dalam 2 hal. Pencemaran udara primer merupakan pencemaran udara yang mana berasal dari sumber utama yang menyebabkan udara menjadi tercemar. Contohnya zat karbon monoksida. Pencemaran udara sekunder merupakan pencemaran udara yang terbentuk atau berasal dari reaksi yang ditimbulkan oleh pencemaran primer dan atmosfer. Contohnya penipisan lapisan ozon. Selanjutnya ada pencemaran tanah. Pencemaran tanah adalah keadaan di mana bahan kimia buatan manusia masuk dan merubah lingkungan tanah alami. Pencemaran tanah ini biasanya terjadi karena kebocoran limbah cair dan bahan kimia industri atau fasilitas komersial, penggunaan pestisida, masuknya air permukaan tanah tercemar ke dalam lapisan subpermukaan, kecelakaan kendaraan, penyangkut minyak, zat kimia atau limbah air. Air limbah dari tempat penimbunan sampah serta limbah industri yang langsung dibuang ke tanah secara tidak berbicara. Ketika suatu zat berbahaya beracun telah mencemari permukaan tanah, maka ia dapat menguap, tersapu hujan, dan masuk ke dalam tanah. Pencemaran yang masuk dalam tanah kemudian teresap zat kimia beracun di tanah. Zat beracun di tanah tersebut dapat berdampak langsung kepada manusia ketika bersentuhan atau mencemari air tanah dan udara di atas. Alhamdulillah. Masuknya air permukaan tanah tercemar ke dalam lapisan subpermukaan, kecelakaan kendaraan, penyangkut minyak, zat kimia atau limbah air. Air limbah dari tempat penimbunan sampah serta limbah industri yang langsung dibuang ke tanah secara tidak berbicara. Ketika suatu zat berbahaya beracun telah mencemari permukaan tanah, maka ia dapat menguap, tersapu hujan, dan masuk ke dalam tanah. Pencemaran yang masuk dalam tanah kemudian teresap zat kimia beracun di tanah. Zat beracun di tanah tersebut dapat berdampak langsung kepada manusia ketika bersentuhan atau mencemari air tanah dan udara di atas. Alhamdulillah. Ada beberapa dampak pencemaran lingkungan. Salah satunya dampak pencemaran lingkungan air. Akibat pencemaran air ini mencakup biaya kesehatan, biaya penyediaan air bersih, hilangnya waktu produktif, citra buruk pariwisata, dan tinggi angka kematian bayi. Dampak lainnya yang tidak kalah merugikan dari pencemaran air adalah terganggunya lingkungan hidup.
ekosistem, dan keanekaragaman hayati. Air yang tercemar dapat mematikan berbagai organisme yang hidup di air. Dampak buruk pertama yang bisa ditimbulkan oleh pencemaran udara adalah terhadap kesehatan. Kebanyakan polusi udara yang dipicu oleh asap kendaraan yang mana bisa berasal dari kualitas bahan bakar yang buruk maupun perawatan kendaraan yang tidak baik sehingga menimbulkan polusi. Efek dari asap kendaraan ini umumnya dapat memicu penyakit paru-paru, bahkan tidak sedikit survei WHO yang menyatakan bahwa banyak sekali kasus kematian yang ditimbulkan oleh penyakit paru-paru ini. Dua dampak terhadap pertanian. Seperti yang diungkapkan di atas, bahwa pencemaran udara berdampak pada lingkungan seperti tumbuhan, di mana salah satunya berdampak pada sektor pertanian. Udara yang tercemar pada proses fotosintesis tumbuhan sehingga banyak petani yang mengalami gagal panen akibat tanaman mengalami masalah dalam pertumbuhannya. 3. Pemanasan global. Anda pasti sudah pernah mendengar tentang efek rumah kaca. Sebenarnya istilah ini diartikan sebagai radiasi sinar matahari yang terperangkap di dalam troposfer sehingga memicu adanya pemanasan global atau global warming. Lapisan ozon berfungsi untuk memfilter sinar UV sinar UV sehingga sampai ke bumi. Namun adanya kerusakan pada lapisan ozon tersebut, akhirnya sinar matahari tidak dapat tersambung dengan baik, sehingga suhu panas bumi kian meningkat. Pencemaran tanah memiliki dampak negatif yang sangat berbahaya bagi lingkungan, manusia, hewan, dan tanaman. Tanah yang tercemar dalam penyebabkan tanam sulit untuk tumbuh, mengandung racun, dan berdampak buruk pada kesehatan tubuh bila dikonsumsi. Lalu selanjutnya ada solusi pencemaran lingkungan. Lalu cara mengatasinya bagaimana sih? Cara mengatasi pencemaran lingkungan tersebut bisa berupa yang pertama dari pencemaran air, yaitu menggunakan instalasi pengolahan air limbah atau IPAL. Yang kedua, mengelola limbah rumah tangga berupa tinja secara cermat. Yang ketiga, menjauhkan polutan penyebab pencemaran dari sumber air. Yang ketiga, mengupayakan edukasi dan gerakan secara nyata kepada seluruh masyarakat. Yang kelima, memprioritaskan penggunaan produk ramah lingkungan, lalu melakukan proses penanaman dan perawatan pohon pada lahan hijau. Lalu melaksanakan proses pembersihan sumber air secara berkala. Lalu pencemaran terhadap udara. Caranya itu mengatur sistem pembuangan limbah industri, menanam pohon, mengurangi penggunaan kendaraan pribadi, dan selanjutnya yaitu pencemaran tanah. Pencemaran tanah itu cara mengatasinya bisa berupa daur ulang, mendapat limbah cair, mengganti bahan kimia dengan bahan organik atau alami, rehabilitas kerusakan sifat fisik tanah, kimia, dan biologi tanah. Terus remediasi pencemaran tanah. Mungkin segitu saja solusi cara mengatasi pencemaran lingkungan.